Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Di sebelah saya ada Adi M. Masardi. Wow. Banyak kemarin Anda mau minta dia bicara sebagai apa? Oke lah, tapi karena kita mau bicara soal nanti malam, kita mau bikin webinar Mas Adi ya. Webinar ya. Webinar itu tuan rumahnya GIB, Gerakan Indonesia Bersih. Nah, Mas Adi Masardi ini adalah koordinator dari GIB. Mas, apa tema kita nanti malam, Mas? Jadi kita menyikapi soal ini kan yang menggegerkan itu adalah tes wawasan kebangsaan TWK ya. yang kemudian di KPK itu menjadi materi untuk menyeleksi yang pro dan tidak pro kepada pemberantasan korupsi. Ya. Jadi intinya instrumen ini digunakan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang kita pahami memiliki kredibilitas, integritas soal pemberantasan korupsi yang oke punya seperti Novel dan kawan-kawan. Oke, 75 orang ya? 75 orang. Oke. Nanti dulu sebelum masuk ke konten, pembicara kita siapa aja nanti, Mas? Nanti ada Al-Mukarram Abdullah Yahmawa, ada Zainal Arifin itu dari Pukat UGM. Dan nanti ada beberapa lagi teman yang nimbrung dari ICW dan mungkin teman-teman aktivis. Oke. 3 pembicara narasumber saudara. Yang pertama Bang Abdullah Yahmawa, mantan penasihat KPK, 8 tahun di KPK dan rekam jejaknya sudah kita kenal. Jadi kalau bicara integritas saat ini ya Abdullah Yahmawa. Yang kedua Zainal Arifin Muhtar, profesor ya, dari UGM, Pukat itu pusat studi anti korupsi lah gitu, berani, tajam analisisnya dan bernas lah gitu ya, bukan cuma sekedar berani tapi ada isinya juga. Tentu saja yang tidak bisa tidak adalah tuan rumah koordinator GIB Mas Adi Masardi. Mas Adi ini pernah sambil bercanda sama saya bilang, gue nyesel nih jadi koordinator GIB. Loh kenapa Mas? Gara-gara gue jadi koordinator Gerakan Indonesia Bersih, orang-orang pikir gue bersih, jadi gak ada yang nyuap gue. Gak ada kirim-kirim amplop. Gak ada kirim-kirim amplop, gak ada nyuap gue. Oke, itu bercanda intermezzo aja. Tapi ini memang amanah di GIB itu kan, GIB itu berdiri lahir tahun 2009. Udah lama ya. Itu diinisiasi oleh tokoh-tokoh lintas agama. Waktu itu Bang Din Samsudin, Profesor Din Samsudin waktu itu masih ketua Muhammadiyah. Kemudian bersama teman-temannya semua tokoh-tokoh agama, kemudian kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2009 itu sambil juga Desember ya. Belandes dulu gerakan 9 Desember. Dulu dibilang mau kudeta juga tuh zaman SBY. Tapi waktu itu kita konsentrasinya kan memang keprihatinan kita kan korupsi yang makin menggila, kemudian masalah senturi, Belt Senturi, nah itu. Dan sejak itu kemudian saya diminta untuk tetap mengibarkan gerakan Indonesia Bersih oleh para tokoh. Kalau dia ya. Oke, kembali ke konten kita nanti malam insya Allah. Jadi saudara sekalian nanti jam 19 malam ini sampai jam 21 insya Allah GIB Gerakan Indonesia Bersih menggandeng Bang Edi Channel, boleh kita bilang gitu ya. Menggelar webinar berkolaborasi webinar dengan tema TWK hidup mati pemberantasan korupsi ya. Jadi kenapa pakai judulnya ada hidup matinya Mas? Nah, kami sih melihat bahwa TWK ini bisa mematikan gerakan pemberantasan korupsi kalau kita tidak cermati benar-benar. Nah, ini karena begini, ini kan koruptor di Indonesia ini sudah seperti barisan serigala nih. Nah, dengan TWK ini ada kemungkinan pasukan di KPK itu menjadi domba. Bagaimana pasukan domba memburu serigala ya? Yang ada dombanya yang dibantai sama serigala-serigalanya ya. Jadi kita melihat bahwa TWK ini menjinakkan serigala-serigala di KPK itu menjadi domba. Kalau pasukan domba mengejar serigala ya selamat jalan lah. Jadi sebetulnya webinar ini apa yang mau disasar, tujuannya apa? Apakah membuat Anies Baswedan dan kawan-kawan menjadi lolos TWK supaya Novel Baswedan. Sorry Mas Allah, astagfirullahaladzim.
Novel Baswedan diluluskan TWK sehingga tetap berada di KPK atau bagaimana, Mas? Sebetulnya kita tidak melihat ke perorangan ya. Karena orang-orang ini kan bisa ada, bisa tidak ada, tapi institusi ini kan harus tetap ada. Pemberantasan, instrumen pemberantasan korupsi itu harus tetap ada dengan semangat pemberantasan korupsi yang luar biasa. Karena korupsi di Indonesia ini, Besar Edi, ini sudah lebih very dangerous, very extraordinary crime. Jadi bukan hanya sekedar extraordinary crime, tapi very. Kenapa begitu? Kalau kita lihat misalnya extraordinary ini kejahatan luar biasa ini kan pertama narkoba, merusak generasi muda. Kedua terorisme, itu merusak sistem, merusak rasa keamanan masyarakat. Korupsi ini menggabungkan semua itu, merusak generasi muda, mengganggu sistem sosial, dan sekarang ini mengganggu sistem demokrasi dan mematikan gairah politik rakyat Indonesia. Tunggu, sebelum ini kalimat-kalimat ini menarik sekali untuk kita gali ya, beberapa tadi. Tapi sebelum masuk ke soal mengganggu tadi, kenapa sudah lama bangsa ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa? Paling sedikit dalam pidato-pidatonya begitu ya, sebagai extraordinary crime. Tapi Mas Adi bilang saat ini, di masa ini, di era ini, menambah lagi selain extraordinary crime, ada very. Jadi sangat serius banget ini. Ini serius banget begini. Kalau kita lihat kronologi lahirnya korupsi di Republik Indonesia, ini kan diperkenalkan oleh VOC awal abad 17 lah. VOC datang di sini. VOC ini kan para pedagang nih. Iya, pedagang. Datang ke sini mau berdagang ceritanya kan, tapi dia mau memonopoli, kemudian dia membayar upeti kepada raja-raja, kepada para bangsawan, para demang. Kemudian itu dikorupsi. Ada juga korupsi itu dari VOC itu, misalnya untuk menanam kopi, menanam lada, menanam segala macam itu, kemudian atau membangun jalan. Ini dari VOC itu menurut catatan sejarah itu ada uang untuk rakyat. Ada uang untuk dibayarkan, tapi sama para bangsawan, sama para raja itu ditilep, dikorupsi, tidak dibayarkan. Nah, akhirnya penderitaan muncul. Nah, sampai mulai awal abad 17 sampai awal abad 21 itu korupsi di Indonesia ini jenisnya masih tahap korupsi untuk memperkaya diri. Di seluruh dunia sampai hari ini sebetulnya korupsi itu untuk memperkaya diri. Tapi di Indonesia sekarang ini bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk status. Jadi korupsi itu ada dua macam ya. Pertama untuk memperkaya diri. Kedua untuk status, memperkuat status. Kalau untuk memperkuat status itu nggak ada batasnya ya. Jadi kalau untuk memperkaya diri misalnya, Ustaz ini nih, pingin beli mobil, terus usaha-usaha ada suap segala macam, beli mobil dapat nih, selesai udah. Paling tambahan rumah, 1 rumah, 2 rumah cukup, selesai. Ada batasnya. Memperkaya diri kan ada batasnya juga, ada sopan santunnya. Kalau kira-kira dilihat tetangga oke apa enggak? Tapi kalau korupsi untuk status, ini bisa mengorbankan seluruh hal yang tabu bagi dirinya, bagi rakyat Indonesia. Contoh nih untuk status itu. Kalau Ustaz Edi nih pengen jadi wali kota, kan harus korupsi. Karena nggak punya uang untuk modal. Kalau nggak punya uang kan keinginan juga hilang. Jadi kalau Ustaz Edi korupsinya hanya sampai 100 miliar, paling statusnya jadi wali kota atau jadi bupati. Gitu maksudnya. Kalau korupsinya hanya 10-20 miliar ya jadi anggota legislatif. Kalau jadi gubernur 500 miliar korupsi. Nah, jadi kalau makin tinggi status semua dikejar, makin gila korupsinya. Dan itu contoh nih teman-teman yang sekarang ada di DPR. Di DPR. Teman Mas Adi loh. Nah, dia ini kalau untuk mempertahankan status sebagai anggota legislatif harus punya uang minimal 15 miliar untuk running lagi di pemilu yang akan datang. Periode berikutnya ya. Nah, yang awal gimana awal? Awal kan negosiasi. Jadi saya pinjam uang dong untuk nyalon. Nah, mending menang nanti. Enggak, di sini kira menang sudah ada jaminan dari partai. Nah, jadi begitu saya menang,
Yang minjemin itu kan tidak cukup dibayar uang. Tolong Kompensasi ya. Tolong dong bikin undang-undang biar gua gampang nyuri lagi. Iya, gampang menjarah lagi secara legal tanda kutip. Nah, jadi sekarang ini di Indonesia, hanya di Indonesia, korupsi dipakai untuk mempertahankan status, untuk memperkuat status. Contoh nih, yang terakhir yang heboh itu di Nganjuk. Oh, yang bupati itu ya? Bupati itu sudah kaya raya, perusahaannya banyak. Masih muda, ganteng. Kenapa harus korupsi? Kalau kita usaha dari jerih payah kita dengan membangun karyawan yang lama, kemudian untungnya dipakai untuk nyuap-nyuap, kan nggak mungkin aja, sayang aja. Iya. Jadi kalau untuk nyuap-nyuap, ya cari dari sini. Itu sebabnya orang sekaya-kayanya orang kalau masuk ke ranah ini untuk mengejar status, dia harus korupsi. Tidak bisa tidak korupsi. Ustaz, jadi misalnya dari ceramah-ceramah ngumpulin uang terus rela dipakai untuk jadi legislatif. Iya. Pertama jumlahnya nggak cukup, kedua nggak sayang juga ya. Nah, kemudian gilanya nih, korupsi untuk status sekarang ini, jadi semua korupsi di Indonesia ini untuk mempertahankan status dan untuk memperkuat status. Contoh nih, kemarin menteri, nah itu yang kalau korupsi untuk status itu dia bisa gila orang itu seperti di kerangkeng udah disengkeram setan. Contoh nih, kemarin menteri sosial dari PDIP, dia anak orang kaya dan dia sendiri pengusaha kaya. Iya. Tapi karena untuk status, dia tega ngambil untuk hak-hak orang miskin. Iya. Jadi kalau untuk memperkaya diri nggak sampai segitu-gitunya lah seteganya. Oke, Mas Adi, soal korupsinya oke dulu. Kita balik ke tema awal tadi. Tadi pertanyaan saya adalah apakah webinar ini ingin tujuannya supaya para petinggi KPK seperti harapan dari Presiden Joko Widodo membatalkan sehingga Novel dan kawan-kawan tadi kembali ke KPK supaya tetap ada untuk menghadapi para serigala, atau ya bagaimana nih? Jadi kan kita lihat Novel dan kawan-kawan itu punya keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Mungkin juga tidak serius-serius amat juga karena beberapa yang lain kan masih kabur. Kayak contoh misalnya Harun Masiku ya. 500 hari saudara, 500 hari. Kemudian Bansos. Ya, jelas. Si Madam itu siapa? Makanya nggak tahu kita ya. Terus beberapa nama yang anggota DPR yang Herman sama siapa kemarin? Yunus. Herman sama Yunus. PDIP semua ya. Aduh. Kemudian yang dari Benur itu apa cukup sampai di situ saja. Ya. Kemudian yang sebelum-sebelumnya EKTP ini. Iya. Dasar itu. Nah, kita ingin agar orang-orang yang punya naluri untuk pemberantasan korupsi itu justru diperkuat. Oke. Jadi kayak Novel itu misalnya panggil Novel, kenapa kamu berhenti sampai di sini? Diberi semangat terus ya, dorongan ya. Begitu mentalnya di down kan dengan tes itu malah nanti yang kita khawatirkan. Nanti misalnya Ustaz ini ada di KPK situ. Wah, jangan-jangan ini karena dia mau memberantas korupsi itu makanya dia dipindahin. Kemudian kalau gitu kita jangan terlalu keras lah. Jadi message buat yang lain. Lo kalau keras-keras, lo kalau sok-sok jadi pahlawan, sok bersih, dinovelkan. Nah, iya. Kalau difilmkan nggak apa-apa. Kayak kalau dinovelkan. Kayaknya ada pesan seperti itu, Mas. Memang seperti yang diungkap oleh beberapa media utama ya. Itu dari 75 yang tergusur itu sebagian memang dikenal sebagai orang-orang yang berintegritas tinggi, orang-orang yang kencang dalam pemberantasan korupsi, bahkan beberapa diantaranya yang pernah memeriksa Firly Bahuri ketika dia banyak melakukan pelanggaran kode etik. Nah, jadi sampai siapa menyebut itu balas dendam Firly kepada Novel dan kawan-kawan gitu ya. Saya mungkin tidak menduga sampai sejauh itu karena kalau pandangan orang seperti itu, ini kan yang berbahaya itu bagi teman-teman yang ada di KPK yang lain. Kalau begitu jangan kayak Novel lah. Kita baik-baik aja sama bos lah. Betul. Kita tunggu perintah aja. Nah, kalau itu yang terjadi gara-gara tes wawasan kebangsaan, ini menjadi masalah. Oke, berarti kita fokus ke tes wawasan kebangsaan ya, saudara ya. Jadi dalam undang-undang tentang alih status maksudnya tentang revisi undang-undang KPK itu memang ada alih status. Nah,
alih status sebagai penyidik menjadi ASN itu sendiri jangan persoalan serius, ya kan? Kalau si penyidik itu menjadi ASN statusnya, maka dia tidak independen lagi. Maka dia akan dikerangkeng dengan banyak aturan main seputar ASN, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, segala macam. Dan seperti nanti ujung-ujungnya Mas Adi bilang tadi bahwa KPK yang seharusnya untuk menghadapi gerombolan serigala koruptor, korupsi, berubah didombakan gitu ya. Menarik gitu. Nah, jadi sebetulnya sih ASN itu tidak masalah serius juga ya. Contoh nih, jadi ada hal baik juga di Republik ini ternyata kalau kita telisiki betul di kepolisian nih. Kepolisian kan kita hanya berpikir bahwa polisi itu pasti melindungi sesama polisi. Buktinya ada tuh Napoleon Bonaparte disikat juga ya. Bintang 2. Sebelumnya lagi kabar eskrim Si Aji Suwarno. Si ini Susno Duaji. Itu yang satu lagi tuh yang Korlantas itu, Bos. Joko Susilo. Itu bintang 3 itu Korlantas itu. Jadi kalau memang tegar gitu, jadi kita sebetulnya soal independensi itu ada di dalam hati. Jadi kalau kita ada di situ, misalnya kita integritas menjaga, kemudian independensi itu bersamaan dengan integritas. Oke. Tergantung orangnya juga. Tapi kan gini Mas, betul tergantung orangnya. Cuman kan gitu di hadapan pada tantangan kan orang masing-masing beda daya tahannya. Ketimbang ketika dia masih benar-benar independen gitu loh. Ini kan iklim. Jadi kalau iklim diciptakan di kantor-kantor hukum itu bisa menciptakan integritas. Nah kita ingin kan kemarin itu kan iklim di KPK sudah bagus nih. Oke. Sudah bagus, orang siapapun ke situ kira-kira akan menjadi anti korupsi lah. Ya. Tentu saja lewat seleksi yang panjang ya, lihat track recordnya juga. Karena dulu saya juga pernah terkecoh, Ustadz. Ketika Antasari jadi ketua KPK, kita kan lihat track recordnya ini jaksa hitam. Gila nih bocor pemberantasan korupsi dipimpin oleh jaksa hitam. Kita kritik habis tuh. Iya, kita gangguin macam-macam saya ingat itu. Tapi faktanya apa? Justru ya, Antasari yang menegakkan di bawah integritas KPK dengan tangkap dan dia tangkap DPR, mulai ditangkapin semua bupati tangkap. Dan itu bahkan besan presiden. Si itu ya sama namanya Aulia Pohan. Iya. Kan kemudian KPK ditakutikan sejak dipimpin oleh Pak Antasari. Iya. Jaksa yang kita bilang waktu itu jaksa hitam itu yang akan merusak. Nah itu sebabnya kemarin itu ketika Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK. Ada harapan seperti Antasari. Saya melihat itu juga kita jangan prejudice, jangan prejudice ya. Kita lihat jangan-jangan ini seperti Antasari dulu kita bilang jaksa itu tetap Iya. Ini kita harapkan juga begitu. Nah oleh sebab itu ketika muncul TWK kita berharap bahwa ini tidak mengganggu integritas Jenderal Firly. Jadi tolong ya hal-hal begini dikesampingkan. Kalau mau berhenti orang kan bisa dengan cara lain. Karena begini, kemarin itu kan Presiden kita Joko Widodo bilang jangan tes wawasan ini dijadikan untuk menjisikan menjadi dasar untuk menggusur orang ya. Saya berpendapat bahwa tes wawasan kebangsaan itu harus dicabut, dibatalkan. Jadi semua orang KPK itu ya jadi ASN aja. Oh, otomatis ya? Otomatis. Nanti kan di situ lihat setelah jadi apakah ini tetap berintegritas sebagai ASN seperti ASN di seluruh Indonesia atau tidak. Begitu ada masalah-masalah diberhentikan setelah menjadi ASN. Jangan menjadi ASN-nya itu dibatalkan hanya karena tes. Tapi begini juga, saya ingin mempersoalkan juga tesnya. Apakah semua ASN, kalau kita mau masuk ASN, tesnya sama dengan KPK? Iya. Karena ada fase-fase, ada etika-etika untuk kuesioner ya, pertanyaan di dalam tes itu. Jadi saya ngobrol dengan teman pakar psikologi. Ada yang ditabuhkan, ada yang dilarang membuat pertanyaan misalnya yang berbau agama, yang berbau kebudayaan. Jadi tes psikologi itu harus bisa dijawab oleh semua orang dalam agama apapun. Bisa dijawab oleh semua etnis. Dijawab oleh semua kelompok. Misalnya tidak boleh pertanyaan untuk partai A berbeda dengan pertanyaan partai B, itu nggak boleh. Dan yang paling penting
semua pertanyaan itu sudah terakreditasi, validasinya, terus kemungkinan jawabannya itu sudah terukur. Nah kemudian yang paling bagus itu kalau kuesioner itu pertanyaan pernyataan itu pernah dimuat di jurnal ilmiah, karena ini kan soal ilmiah, tes ini ilmiah. Kalau sudah ada di jurnal ilmiah kan sih, kemudian pertanyaan itu sudah diperbincangkan dan tidak menimbulkan persoalan. Contoh nih, pertanyaan yang berbau agama yang tidak boleh itu, misalnya Ustadz Edi nih, saya mau mengarah Ustadz Edi biar bagaimana caranya agar dipecat. Saya bikinin lah pertanyaan, tolong tanya nama Ustadz Edi, kalau ada pimpinannya ngajak Ustadz Edi makan bipang ambawang, jawabannya apa? Makan babi panggang itu. Ustadz Edi kan pingin tegar nih, tidak mau. Nggak loyal pimpinan. Nah, kemudian kan saya ditafsirkan bahwa ini tidak taat kepada pimpinan, ada potensi untuk melawan atasan, menggunakan agama untuk melawan atasan. Ini radikal, radikal Taliban. Nah sebaliknya, kalau jawaban Ustadz Edi misalnya karena ingin tetap diterima, ingin dekat-dekat sama Adi Mas Adi, akhirnya oke, saya mau. Sekali-sekali nggak apa-apa nemenin bos makan di panggang. Tapi apa jawabannya? Ini Ustadz Edi orang yang munafik. Oh, serba salah jawabannya. Tidak punya pendirian, penjilat. Sudah tahu Islam masih mau makan babi panggang, salah. Itu sebabnya tidak boleh yang berbau agama. Jawabannya, karena jawabannya itu akan bias, tergantung kita mau ambil dari sisi mana. Oke, Mas Adi, sip, bagus banget. Kita udah dapat pesan-pesannya. Nanti kalau Mas Adi cerita terlalu panjang ya, kayak kita bikin prolog kepanjangan, udah tahu bentar cerita filmnya gitu ya. Jadi saudara, nanti insya Allah malam ini jam 19 sampai jam 21 Gerakan Indonesia Bersih kolaborasi dengan Bang Edi Channel akan membuat webinar dengan tema TWK, Hidup Mati Pemberantasan Korupsi. Ada Bang Abdullah Mahwa, ada Arifin Jalal Muhtar dari UGM, ada jagoan kita. Jangan lupa pantengin ya. Mas Adi, makasih banyak ya. Mudah-mudahan webinar kita nanti banyak memberikan pencerahan dan tentu saja mendapat ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.